Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, mantap, alhamdulillah. Akhirnya kasus tragedi Vina dan Eki ini semakin terang benderang. Mulai dari para saksi-saksi fakta bermunculan, dan yang paling terbaru ini adalah hasil percakapan di HP Vina melalui ekstraksi data telah ditemukan. Dan semakin kuat bukti untuk dijadikan novum untuk PK7 terpidana saat ini. Dan tinggal nunggu sportivitas dari Mabes Polri dan hakim-hakim yang akan memberi keputusan tentang kasus tersebut nanti ya. Dan yang paling gila lagi, itu kesaksian Sudirman itu benar-benar nyata dan tertulis kalau dia benar-benar diarahkan oleh penyidik untuk berucap apa yang ada saat itu ya. Kalau dia istilahnya itu disuruh berbohong begitu ya, guys. Ini benar-benar terbongkar saat ini. Ini kita menunggu sportivitas dari penegak hukum aja ini. Apakah mereka benar-benar jujur, adil begitu ya. Sampai-sampai Reza Indragiri dan Pak Susno Duaji menantang kesportivitasan dari pihak penegak hukum. Wow, keren. Nah, siapa videonya? Ini dia. Let's go. Yeah, let's go. Kenal nggak yang namanya Ira? Kalau dalam kerbon Ira itu kamu. Gimana? Oke, Ini kenapa lagi orang satu ini ya? Bikin malu aja dia. Jika palu sudah ada di mulut anjing, maka putusan hukum hanyalah milik majikannya. Berkas persidangan tahun 2016 itu nyata, Ini dia, Pak, nyata. Apa itu nyata? Sudirman memberikan keterangan, ya kan ini keterangan Sudirman kan gitu ya. Ini kita sebut satu nama Sudirman. Ada poin yang dibilang bahwa saya memberikan keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Ya. Ada itu nyata. Gila, Jadi kan kalau gila itu. kalau mohon maaf penyidik atau kepolisian mau bermain fair, kenapa tidak berangkat dari itu? keterangan Sudirman itu Dibuat karena mengikuti yang ditulis di papan disebutkan tulis. di dalam Ditulis persidangan di dan papan ada dalam tulis. berita acara Gila. pemeriksaan. Betul. Coba bayangkan. Itu yang sudah nyata ditulis ada tulisnya, bukan disebut begini, Berarti ditulis. benar kan? Iya ya. Bagi Wow. saya inilah contoh pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari-cari keterangan, sehingga alat bukti kurang gitu ya. Badan capek, penyidik frustrasi, Mas. Akhirnya dalam kondisi letih dan kondisi frustrasi apa? Memang rawan tergoda untuk main tangan. Oh iya iya. Terjadilah babu terhadap terperiksa. Ini saya bicara dalam situasi interogasi secara umum. Iya ya. Sehingga apa yang kemudian dimasukkan ke dalam BAP, alih-alih keterangan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan keinginan dari pihak pemeriksa, si interrogatornya. Dan diakui secara tidak langsung oleh Kapolri, testimoni tadi itu, bahwa kerja saintifik tahun 2016 itu kurang. Sehingga kalau Mas BW bertanya, ada kira-kira bukti baru yang akan bisa memutar nasib misalnya para terpidana? Ya, menurut saya sumber kerja-kerja saintifik itulah yang sangat potensial untuk menjadi novum. Iya. Saya sebut lah ya, saya sebut. Selama ini saya mempersoalkan tadi validitas keterangan para saksi, validitas keterangan para tersangka, itu menurut saya sangat buruk. Oke. Alhasil cari bukti saintifik. Yang persoalannya banyak tidak dibuka, CCTV tidak dibuka, hasil otopsi memunculkan pertanyaan, kemudian juga ada sperma tapi tidak diuji DNA. Terus satu lagi nih Mas, kamu Tar, ini satu bukti baru yang menurut saya sangat penting tapi belum pernah diperbincangkan di sana. Apa itu? Apa itu? Saya penasaran, apa sih isi komunikasi para pihak itu pada malam jahanam tersebut? Keterangan dari Mega dan Widi Iya, hanya benar. bisa divalidasi kalau tersedia bukti komunikasi elektronik antara Mega, Widi, dan Vina. Ya. Nah, alhamdulillah bahwa Bang Edwin menemukan adanya bukti komunikasi elektronik itu, sehingga sekarang juga kita bisa katakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Mega dan Widi, baik di Diskursusnet maupun di media-media lainnya, adalah keterangan yang valid karena sudah sungguh-sungguh terbuktikan lewat hasil ekstraksi data sebagaimana tadi dikatakan oleh Bang Edwin. Tinggal lagi PR-nya adalah sekarang bagi Mabes Polri. Pertama,
Mabes Polri harus memberikan keterangan atau pernyataan apakah bukti yang diperoleh oleh Bang Edwin itu adalah bukti yang asli atau tidak. Ya, Itu satu. Yang kedua, pada saat yang sama sesungguhnya ada masyarakat yang seingat saya dipimpin oleh Herwanto Nurmansyah yang melakukan gugatan perdata terhadap Kapolri. Di dalam gugatan perdata terhadap Kapolri bertanggal 16 Juli 2024 itu, Herwanto Nurmansyah beserta sejumlah koleganya mendesak agar Kapolri membuka dua hal, yaitu rekaman CCTV dan bukti komunikasi elektronik dari gawai para pihak terkait. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun, termasuk satu otoritas penegakan hukum manapun, yang tanda petik akan terkesan dipermalukan karena dipaksa untuk membuka keterangan oleh sebuah putusan hukum, maka menurut saya jauh lebih bijak sekiranya Mabes Polri sesegera mungkin melakukan konferensi pers untuk memvalidasi barang bukti yang tadi sudah ditemukan oleh Bang Edwin tersebut. Sehingga validasi tersebut akan membuka jalan yang selapang-lapangnya kepada seluruh terpidana dan juga bagi Sakat Natal agar berubah status hukum mereka dari terpidana seumur hidup menjadi orang bebas merdeka. Oke, baik. Mantap, Ini menarik. mantap. Saya mau tanya pendapat Pak Susno. Apakah Mabes Polri akan mengikuti sarannya Mas Reza dengan tanda petik akan lebih merasa malu lagi akibat kasus ini, atau akan mengambil langkah lain, Pak Susno? Menurut Anda? Ya, tergantung pada pihak penegak hukum ini yang telah menantang kita pada berbagai forum. Dia katakan, Profesor Reza mengatakan harus dibuka CCTV dan handphone, maka kasus ini akan berbalik 180 derajat. Kemudian ini menjadi rangsang bagi Pak Edwin. Saya angkat salut saya kepada beliau berdua ini, Pak Edwin terutama, telah menemukan apa yang ditantang oleh Pak Riza itu. Dan kasus sudah berbalik 180 derajat. Tinggal legitimasinya. Apakah yang ditemukan Pak Edwin itu mempunyai kekuatan hukum atau sah apa tidak? Alhamdulillah, Pak Edwin itu mencarinya, dapat bisikan di langit, tapi berada di dalam. Itu ada di sakunya penyidik, ada di sakunya penuntut, dan ada di sakunya majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Termasuk tingkat PK. Jadi Pak Edwin ini tidak mencungkil-cungkil di selokan. Dia dapat bisikan dari langit, kemudian membuka Suaranya hilang. Kami kehilangan suara Pak Susno. Polri membantah itu begitu ditemukan Polri kok. Suara. Oke, silakan. Berapa, Pak? Oke, saya lanjut. Jadi penyidik Polri tidak bisa membantah itu karena itu ada di sakunya Polri. Jaksa tidak bisa membantah itu karena berkas itu, dokumen itu ada di berkas yang diberikan pada jaksa. Hakim pada semua tingkatan sampai Mahkamah Agung tidak bisa membantah itu karena itu ada di berkas perkara dan ada di putusan hakim. Kenapa? Betul. Pak Edwin mengkulik itu dari daftar barang bukti. Kemudian ditemukan percakapan. Pak Riza menemukan yang nomor 85, Pak Edwin menemukan yang 58. Nah, mau apa lagi? Alat buktinya sudah sah secara hukum kok. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Riza bahwa tidak ada yang dipermalukan, daripada gugatan perdata untuk membuka itu dikabulkan, lebih baik konferensi pers dari Mabes Polri, kemudian dari Kejaksaan dan dari Mahkamah Agung, apa yang terbaik? Apakah harus menunggu PK? Apakah mendahului PK dikeluarkan dulu? Ada tangguhan terpidana ya? Mungkin nggak ada gitu. Ditangguhkan dulu baru PK jalan. Udahlah, ini udah selesai lah. Iya betul. Oke, mantap, keren. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini kalau melihat situasi saat ini ya, hasil-hasil bukti-bukti yang telah ditemukan, bahkan yang baru-baru ini tentang hasil ekstraksi percakapan di handphone Vina itu telah ditemukan, dan itu real 100% itu percakapan antara Vina dengan temannya si Mega dan juga Widya itu ya. Nah, ini kalau melihat seperti ini tergantung pihak penegak hukumnya lagi nih guys. Ini kalau menurut pandangan saya ya, apakah mereka, ya betul yang disampaikan Pak Susno, apakah mereka berani seperti Mabes atau Kapolri dan juga jaksa gitu ya, dan penegak hukum yang lainnya seperti hakim begitu, apakah mereka berani untuk sportif untuk membongkar ini semua, apa yang telah mereka sembunyikan atau oknum-oknum penyidik yang disembunyikan waktu dulu 2016. Nah, kini kita tergantung dari mereka. Ya, kalau mereka berani, ya syukur alhamdulillah, pasti kasus Vina ini cepat selesai. Tapi kalau mereka masih ngeyel, masih memperkarakan yang hal-hal tidak penting, masih tidak mempercayai asas fakta, ya sudah. Itu artinya mereka tidak mau menegakkan keadilan terhadap orang-orang miskin begitu ya. Nah guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Itu dia reaksi kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Thank you. Thanks for watching.